Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sementara ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, "Asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang terjadi. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan.
Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara sekalian, ibu dan bapak, berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini, hari Minggu biasa yang ke-13. Siapa yang menyentuh jubahku? Dari pernyataan ini, kita sedang diperhadapkan dengan satu persoalan hidup, baik oleh keluarga Yairus maupun oleh perempuan dewasa. Keluarga Yairus menghadapi situasi kritis anaknya yang berusia 12 tahun. Wanita Yahudi dewasa 12 tahun menderita pendarahan. Dosa yang ganas melampaui kematian. Kita seringkali merasa aman dengan kemajuan kehidupan saat ini. Tetapi keamanan kita tetap tidak bisa mengatasi bagaimana caranya stigma negatif dalam kehidupan ini bisa diatasi. Kisah penyembuhan fisik dan batiniah yang dipaparkan dalam Injil pada hari ini menampilkan kuasa Yesus atas yang tidak bersih. Wanita Yahudi yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan gadis anak Yairus yang baru berusia 12 tahun. Saudari dan saudara sekalian, upaya dari perempuan dewasa yang sakit pendarahan 12 tahun dikatakan dalam ayat 26. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Baik Yairus maupun perempuan ini bertemu dengan Yesus di sepanjang jalan. Pengharapan dari Yairus atas putrinya berangkat dari rumahnya yang sungguh sangat mencekam karena anak gadisnya hampir meninggal. Wanita dewasa ini juga yang sakit fisiknya dengan iman menemukan akal untuk melangkah mendekati Yesus dari belakang sambil menyentuh jumbai jubahnya. Sementara para murid yang kesal tidak mengenali siapa Yesus. Bagian yang pertama ingin saya katakan ada satu ritual yang dilakukan oleh perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini. Dia tersungkur dan bersujud di hadapan Yesus, memiliki kepercayaan yang utuh. Dan ternyata Yesus, Tuhan yang selalu menyentuh dan tersentuh oleh penderitaan. Setiap kali hati kita disentuh di hadapan Allah, kita merasakan dan mengalami kehadirannya. Sentuhan iman pribadi kepada Yesus dalam hal ini masih harus diluruskan, masih harus dijernihkan. Pertama-tama, Yesus menyapa perempuan ini, "Hai anakku, pulanglah dengan damai." Artinya, Yesus menelusuri siapa yang telah tersentuh oleh kuasa kasih-Nya. Di sini Yesus mau menjernihkan bahwa kesembuhan yang terjadi dalam diri perempuan itu bukan semata-mata karena menyentuh jubahnya, tetapi karena imannya yang sungguh-sungguh berani untuk bertindak. Yang kedua, pada saat adegan yang dilakukan oleh perempuan ini disaksikan oleh Yairus, Yairus pun dengan kuasa sabda Yesus menikmati bagaimana kuasa sabda Yesus mampu menerobos sesuatu yang dinajiskan. Karena Yesus mampu menyentuh sesuatu yang sangat najis itu. Sementara hukum Yahudi yang bertahan dengan tata aturan tidak bisa berbuat banyak terhadap perempuan yang dikatakan najis itu.
Yesus justru menanggapi peristiwa Yairus dengan mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Dan pada saat Yesus sampai di rumah Yairus, ada satu kata yang Yesus ingin sampaikan kepada putrinya yang hampir mati itu. Tali takum, yang artinya, "Hai gadis kecil, bangunlah." Ibu dan bapak, saudari dan saudara sekalian, pada hari ini kita belajar banyak. Sentuhan kuasa kasih Tuhan bisa terjadi karena iman. Sentuhan kuasa kasih Tuhan bisa terjadi karena Tuhan menyapa setiap kita dengan kekuatan yang begitu personal. Yesus menyapa perempuan Yahudi tadi dengan mengatakan, "Hai anakku." Sedangkan Yesus menyapa wanita yang berusia 12 tahun lagi dengan kata, "Hai gadis kecil, bangunlah." Kita mengalami sentuhan Tuhan dan iman kita yang begitu besar membuka jiwa kita untuk menangkap cara Tuhan menyentuh diri kita seutuh-utuhnya. Dari sentuhan inilah kita disembuhkan, kita dibebaskan dari segala halangan dan penderitaan dalam hidup ini. Semoga permenungan ini semakin menghantar kita untuk semakin percaya bahwa kuasa Yesus melampaui segala hukum agama, kuasa Yesus melampaui segala halangan-halangan atas kematian. Marilah saudari dan saudara sekalian, kita akhiri permenungan kita ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini bawalah seluruh diri kami untuk semakin mengalami sentuhan yang berasal daripada-Mu. Sehingga dalam hidup kami mengalami damai, hidup kami mengalami satu kehidupan. Seperti yang terjadi dalam diri perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan dan wanita kecil yang selama dalam usia 12 tahun hampir nyaris direnggut oleh nyawanya. Dua peristiwa kehidupan ini menjadi contoh bagi kami ya Bapa, agar kami semakin berani untuk terbuka jiwanya, mengalami sentuhan yang berasal daripada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.